hubungannya merenggang akan diputus, kalian akan break dan kalian akan jomblo. Apalah itu, di hatiku tidak selembut sutra, hatiku tidak seputih salju. Apa itu, nggak ada lagi. Kalian di lockdown, rezeki kalian, uang kalian dikunci, pendapatan kalian down. Kembali lagi di channelnya Anggrek TV, teman-teman. Apa kabar? Kalian sehat kan? Sehat dong, sehat terus ya. Di season kali ini aku akan membahas tentang dampak dari bahaya corona atau COVID-19. Aku nggak mau bahas yang muluk-muluk ya, kayak yang bahas udah, yang kayak media yang udah bahas itu, kalian pasti udah tahu kalau bahayanya ini tuh. Nah, sekarang aku akan membahas yang kalian belum tahu nih, atau kalian mungkin kok nggak kepikiran ya. Kali ini aku akan membahas tentang negatifnya dulu. Apakah negatif dari bahaya corona itu, teman-teman? Corona adalah balasan dari kalian masing-masing, dari permintaan kalian sejak awal. Apakah itu? Yang pertama itu adalah balasan karena kalian dulu sering kalian broadcast tentang minta maaf. Kalau hari lebaran minta maafnya lewat walaupun hatiku tak seputih salju, ya, seperti itu. Kalian itu kan dulu suka ya kayak gitu, masih itu waktu tingginya BBM itu. Nah, terus kalian ngirim foto salaman minta maaf lahir dan batin, minta maaf lahir dan batin itu secara pesan. Nah, sekarang kalian rasakan kan gimana kalian gak bisa minta maaf secara langsung dengan orang tersebut, ya kan, karena adanya social distancing, di rumah aja, physical distancing, kalian nggak bisa kemana-mana. Tuh yang pertama diingat-ingat, kalau ngomong tuh dipikir dulu. Dan yang kedua, sebenarnya corona itu membuat orang-orang itu mengeluarkan sifat aslinya. Sifat aslinya gimana sih maksudnya? Jadi kalian itu kalau ada COVID-19 ini, jadi kalian lebih mengetahui orang itu egois apa enggak. Seperti itu. Jadi dia itu egois dengan mementingkan dirinya sendiri. Namanya efek panic buying apa itu. Yaitu terus akhirnya kan karena efek panic buying itu orang-orang memperlihatkan sifat aslinya yang egois. Jadi aku harus mendapatkan ini semua tanpa memikirkan orang lain bila tidak mempunyai uang banyak dan tidak bisa membeli barang tersebut. Yang ketiga, karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang yang namanya perawat sama farmasis, tapi kalau perawat dulu masih dihargai sih. Kalau farmasi atau tenaga kesehatan itu dulunya diinjak-injak, nggak ada harga dirinya sama sekali. Nah, karena COVID-19 ini, ya kan, karena COVID-19 ini akhirnya ya, karena kualat sih kalian dulu nginjak-injak, akhirnya kan kalian juga yang dirawat sama perawat itu, ya kan. Akhirnya kan perawat itu yang dulu diinjak-injak kan akan kalian puja-puja kali ini. Yang keempat adalah balasan untuk orang tua murid yang dulu menyepelekan guru-guru, ya kan, menyepelekan guru-guru karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Anaknya yang nakal, yang dijewer, dilaporin polisi, ya kan. Terus apanya gitu loh yang salah? Maksudnya kalau kekerasan mungkin itu salah ya karena menyakiti orang, tapi kan itu untuk mendidik anak kalian, anak kalian itu biar lebih baik. Karena kalian harus tahu, kalian kan orang tua itu tahu ya kalau di dunia nyata itu lebih keras dibandingkan dunia pendidikan. Sekarang orang tua merasakan gimana susahnya mendidik anak kalian sendiri, ya kan. Karena apa? Karena adanya sekolah diliburkan itu. Nah, jadi orang tua bisa merasakan bagaimana nikmatnya mengajar anaknya sendiri yang nakal. Yang kelima ya, meningkatnya kriminalitas, cyberbullying. Nah, itu kan sebenarnya sudah dibahas dengan media ya.
Kenapa angka kriminalitas meningkat? Karena kan namanya social distancing, kalian disuruh di rumah saja, tempat-tempat kerja diliburkan, kecuali apotek dan toko bahan pokok itu diliburkan. Jadi orang-orang yang bekerja di situ tidak mendapatkan penghasilan. Akhirnya yang tidak mendapatkan penghasilan itu dia harus mencari uang bagaimana caranya agar bisa hidup. Tuh, karena apa itu banyak kriminalitas? Karena minimnya ekonomi, turunnya ekonomi, ya kan, turunnya ekonomi, terus nggak ada pendapatan gitu loh. Terus dipikir aja lah, kalau aku nggak punya uang, aku harus dapat uang dari mana? Karena ada kesempatan, otomatis kriminalitas itu ada, pencurian itu ada, pembegalan itu ada. Nah, kenapa kok cyberbullying? Kenapa kok pembulian secara media sosial itu meningkat? Karena kalau orang itu di rumah nggak ada kerjaan, jadinya mereka itu membuli. Apapun yang dilakukan orang lain seperti di YouTube ataupun di Instagram itu pun dibully, dinyinyirin padahal nggak tahu aslinya, ya kan. Meningkat sumpah. Jadi cyberbullying itu sebenarnya kalau ada orang yang terima, oke, fine aja. Kalau ada orang yang nggak mau terima, hatinya sakit hati, terus kalian nggak bisa minta maaf, gimana dong? Dosa dunia akhirat dong namanya. Terus lagi adanya pembegalan itu teman-teman, kan karena sepi, jam 8 udah semua ada tutup, jalan-jalan yang biasanya ramai itu menjadi sepi. Akhirnya begal melihat kesempatan, ini orang-orang kok enggak ada, wah ada mangsa itu, ya otomatis aku bisa dong mendapatkan uang dari itu. Terus kemudian aku jual orang-orang di rumahku, keluargaku, yang penting bisa makan, itu yang menghalalkan segala cara. Oke, karena kita sudah emosi karena negatifnya, kita akan membahas secara positif. Jadi kalian harus sedikit tersenyum karena ada positifnya loh, dan positifnya itu lebih banyak daripada negatif. Oke, kita akan membahas positif dari COVID-19. Yang pertama, apakah itu? Yang paling pokok adalah biaya menikah. Biaya menikahnya itu sangat diminimalisir. Karena apa? Karena sesuai dengan sunnah dalam Islam, nikah itu nggak perlu menghambur-hamburkan uang, nggak. Jadi kalian kalau ada Jawa itu namanya adanya resepsi itu. Jadi orang-orang itu butuh makanan banyak, dekorasi gitu kan. Nah sekarang hanya perlu di rumah tapi ijab kabul saja. Gak ada yang sumbangan, ada yang nggak sumbangan, ada yang menyumbang, ada yang enggak, kan lebih hemat, ya kan, cepat nikah. Makanya kemudian yaitu kita jadi tahu orang yang egois dan orang yang peduli dengan kita. Kenapa kok tadi berkaitan egois dengan orang yang peduli dengan kita? Karena sekarang banyak orang yang menolong orang lain, seperti memberikan donasinya secara ikhlas, yaitu memberikannya kepada ojol-ojol itu yang viral-viral di media sosial itu, seperti itu. Dan juga kita nggak boleh negative thinking sama panic buying. Mungkin mereka yang beli banyak, mereka juga membagikan sembakonya itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Tenaga kesehatan lebih dihargai. Di mana dong? Ya seperti di apotek kan masih buka, jadi mereka itu lebih dibutuhkan, ya kan? Mereka lebih dihargai. Perawat dan dokter pun sekarang menjadi pahlawan. Jadi tenaga kesehatan lebih dihargai. Oke. Kemudian karena adanya social distancing dan kalian di rumah aja, udara itu di luar itu menjadi segar teman-teman. Nah nggak ada kemacetan. Coba itu kalian lihat di Jakarta. Tapi juga ada sih orang yang masih bandel, tapi mungkin bukan orang bandel ya, karena mereka harus bekerja, karena perusahaannya mungkin tidak tutup, tidak libur. Maka kita juga harus positive thinking. Oke, kemudian
adanya samaratakan penduduk. Jadi penyakit ini, pandemi ini tidak memilih siapa orang kaya atau siapa orang miskin yang terkena pandemi ini. Jadi semua orang sama rata, semua orang merasakan bagaimana nggak enaknya di rumah aja. Di rumah aja jaga kesehatan nih kan. Ya yang penting kita harus positive thinking aja lah, udah ya itu yang penting. Karena pandemi ini kita jadi sama rata, kita semua merasakan bagaimana nggak enaknya. Kecuali atau bedanya kalau orang kaya, orang kaya sama aja, mereka juga merasakan pandemi ini, ya kan? Karena adanya social distancing, kita lebih menghargai waktu, jadi kita lebih bisa berkumpul lama dengan keluarga, ya kan? Kalian yang udah jauh-jauh dulu sebelum adanya karantina itu, kan dulu kalian bisa mudik ya kan, bisa pulang, ada yang pulang, terus kemudian di rumah karena sibuk kerja, anaknya sampai nggak keurus, akhirnya kan bisa kumpul dengan anaknya, dengan keluarga, dengan bapak ibunya juga, akhirnya adanya quality time, kita quality time dengan keluarga, seperti itu. Terus guru lebih dihargai. Gimana guru? Apakah kalian senang? Ya kan, akhirnya kalian terbebas selama beberapa waktu tidak mengajar anak-anak yang nakal. Tapi walaupun kalian juga rindu, setidaknya orang tua bisa lebih menghargai kalian. Bagaimana kalian susahnya menjaga anak orang banyak yang dengan berbagai karakter, ya kan? Dengan berbagai karakter kalian bisa mendidiknya menjadi anak yang nantinya sama menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semangat untuk guru dan tenaga kesehatan. Dan adanya tertibnya jam malam, dimana sekarang udah nggak banyak orang-orang yang keluar malam, ya kan? Karena orang-orang yang pada nongkrong itu digaruk sama polisi sama satpol pp. Jadi makanya di rumah aja teman-teman, kumpul sama keluarga lebih bagus. Ini pun juga kuala teman-teman, kalian juga kuala dulu nggak mau kumpul sama keluarga juga sih, jadinya kan kalian harus kumpul sama keluarga juga. Seperti itu. Oke, jadi untuk kalian semua yang gak ada kepentingan penting banget keluar rumah, kan kalian udah diliburkan, kalian di lockdown, rezeki kalian, uang kalian dikunci, pendapatan kalian down. Tapi tetap semangat karena ini adalah waktunya untuk memperbaiki hubungan kalian dengan keluarga. Jadi keluarganya ya renggang-renggang karena kalian bekerja, sibuk siang malam bekerja, terus nggak ada waktu sama keluarga. Inilah waktunya kalian untuk mempererat tali keluarga. Terus kalian juga bisa produktif dari rumah dengan cara jualan online. Tapi tetap semangat ya, apalagi untuk para guru tetap semangat, walaupun nggak ada muridnya kalian harus tetap mengajar, semangat ya. Terus untuk dokter, untuk perawat, untuk apoteker, semuanya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kalian selalu sehat dan semoga pandemi ini segera berakhir. Kita berdoa sama-sama supaya kita bisa lebaran bersama, jadi nggak ada lagi broadcast apalah itu, hatiku tidak selembut sutra, hatiku tidak seputih salju, apa itu nggak ada lagi. Semoga kita bisa salaman selamat hari lebaran, seperti itu. Apalagi ini juga mau puasa, ya kan, kita harus maaf-maafan. Iya, kalau kita dipertemukan di puasa tahun depan, ya kan, yang penting kita saling minta maaf. Video call kan juga bisa, video call jadi tahu orangnya, ya aku minta maaf ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak-banyak, sering cuci tangan pakai sabun, dan sering olahraga pagi. Oke. Nah, setelah kalian menonton ini sampai akhir, aku punya satu bonus untuk kalian. Apakah bonus itu? Jadi, dampak negatifnya, kalian akan diputus. Kalian akan, hubungannya akan renggang. Kalian akan break dan kalian akan jomblo. Kenapa kok kalian akan putus? Karena ada social distancing. Bagi mereka yang imannya nggak kuat, nggak lama nggak ketemu, ya kan,
terus akhirnya hubungannya merenggang, sering gak chat, sering tidur, sering gak peduli lagi sama kamu, ya kan? Akhirnya kalian bisa mengetahui kalau pacar kalian itu beneran sayang sama kalian atau enggak. Itu positifnya mereka sayang apa enggak sama kamu. Kalau mereka enggak sayang, ya udah putusin aja, sini buat aku pacarnya. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share pengalaman ini. Serta aku loh sudah pernah lihat video ini. Aku lihat ini, oh ternyata ini menginspirasi. Atau mungkin kalau kurang menginspirasi, coba kalian tulis di kolom komentar. Aku harus bagaimana. Oke, jangan lupa untuk follow IG aku nih. IG-nya di sini. IG-nya di sini nih. Jangan lupa untuk follow IG aku dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti hati, karena saya hanya manusia biasa, bukannya bidadari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.